Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidzan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah, khususnya di detik-detik atau hari-hari terakhir kita berpisah dengan Ramadan, di mana ini adalah momen yang sangat krusial bagi kita, sebagaimana ketika kita mendapatkan tamu agung, ibarat kita kedatangan tamu saudara jauh yang udah lama nggak ketemu, dan setiap pertemuannya pasti memberikan kesan yang sangat baik, bahkan menambah kebaikan pada diri kita. Hampir sebulan lamanya Ramadan sudah berkunjung kepada rumah kita, dan pastinya akan memberikan kesan yang sangat baik untuk kita. Maka dari itu, sebagaimana yang dimintakan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, bagaimana kita bersikap ketika sudah di penghujung Ramadan, yaitu kita harus merasakan ada kesedihan, kita harus merasakan ada sesuatu yang akan meninggalkan kita. Kita juga harus bisa membayangkan, bahkan bisa jadi kita tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Maka dari itu, para penonton atau yang hari ini yang menonton video ini, mari sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Ramadan yang sudah kita laksanakan di hari-hari kemarin, segala amal khususnya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pertemuan kali ini, di detik-detik tadi saya sampaikan menuju akhirnya Ramadan, ini menjadi hal yang sangat menentukan. Kenapa? Ibaratnya kita sedang lomba lari, garis finishnya udah kelihatan. Pertanyaannya, semakin kencang atau semakin pelan larinya? Maka jawabannya adalah semakin kencang. Kenapa? Karena garis finishnya udah kelihatan, pialanya sudah kelihatan, maka tidak ada alasan kita untuk memperlambat lari kita. Yang terjadi apa? Semakin kencang itu larinya, semakin mempersiapkan segala energi yang sudah ada, apapun yang kita miliki itu dikeluarkan pada saat itu, termasuk di Ramadan kali ini. Makanya masih ada kesempatan beberapa hari ke depan, mari sama-sama kita mengoptimalkan sahurnya. Yang belum bisa optimal, silakan dioptimalkan fikih sahurnya. Berbuka puasanya kalau misalkan belum sempurna atau bisa jadi belum bersama keluarga inti, maka silakan di hari-hari terakhir ini silakan berbuka bersama keluarga intinya. Atau hari ini sholat, tilawatil Quran, sedekahnya, tahajud dan lain-lainnya merasa masih kurang, maka inilah waktu yang sangat tepat untuk kita memberikan semua potensi yang ada dalam diri kita untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Dan teringat sebuah penyampaian dari istri tercinta Nabi, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha, pernah menyampaikan, Rasulullah pernah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, siapakah dia?" Jadi di dalam kondisi itu ada seorang wanita hadir di hadapan Aisyah dan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Siapakah dia?" Kata Aisyah menjawab, "Dia adalah fulanah yang kalau beribadah itu sangat luar biasa ya Rasulullah. Sangat getol sekali, luar biasa banget. Pokoknya totalitas, bahkan bisa jadi di atas rata-rata orang yang ada di sini." Seperti yang dirasakan, mungkin Aisyah akan mengatakan, ketika aku menyampaikan demikian, Rasul akan memberikan respon positif. Ternyata pada saat itu Rasulullah menyampaikan, seharusnya tidak demikian. Rasulullah bersabda, "Beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan menerima segala amalanmu sampai engkau bosan mengamalkannya. Dan
Allah paling mencintai amalan yang berkelanjutan, amalan yang kontinuitas, yang dia itu terus melanjutkan walaupun sudah melewati dari masanya. Nah, ini menjadi nasihat buat kita hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini menjadi pengingat kita apakah setelah Ramadan kita masih bisa tahajud. Apakah setelah Ramadan makna siam tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga bisa menjaga lisan, bagaimana pikiran kita terhadap saudara agar tidak selalu negatif, bagaimana kalau di Jakarta nih ya, bagaimana ketika lampu merah, hijau, klaksonnya bisa nggak ditahan dulu gitu loh, nggak langsung dibunyiin. Bisa nggak tuh pasca Ramadan kayak gitu tuh masih bisa berkelanjutan. Bisa nggak ketika sholat itu sangat khusyuk banget, kita tidak lagi memikirkan dunia tapi kita fokus kepada pahala. Makanya apakah kita hari ini sudah melihat peluang dan tantangan ketika kita menjadi pribadi alumni pesantren Ramadan 2025? Bagaimana karakter kita selanjutnya ke depannya ketika kita tadi ya sudah mendapatkan budaya baru selama sebulan penuh? Harusnya hal ini menjadi yang baru untuk kita. Kalau di beberapa pesantren itu dia memiliki budaya atau memiliki 4 tahapan ya. Dipaksa, terpaksa, bisa, dan terbiasa. Nah, mungkin di awal Ramadan kita dipaksa ya untuk berpuasa, untuk menjaga lisan, sampai nanti hari-hari berikutnya kita terpaksa. Kenapa? Karena kita mencari kenikmatan yang sudah Allah janjikan. Sampai akhirnya kita bisa untuk menjaga lisan dan menjadi habit atau menjadi budaya. Dan ini adalah peluang kita pasca Ramadan yang harus kita jaga. Apa itu peluangnya? Keberlanjutan budaya Ramadan pasca Ramadan. Sebagaimana sahabat juga pernah menyampaikan, ketika 6 bulan setelah Ramadan, aku mengamalkan apa yang aku dapatkan di Ramadan. Dan 6 bulan sebelum Ramadan, aku mempersiapkan diri untuk menuju Ramadan. Jadi uniknya, 1 tahun itu nuansanya nuansa Ramadan. Nah, ini yang harus kita coba. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita juga mempertahankan habits itu sendiri. Dan ketika sudah bisa menjadikan itu budaya diri sendiri, maka bagi yang sudah berkeluarga, yuk kita ajak keluarganya. Bagi yang belum, bagaimana kita bisa mensyiarkan atau mengajak tetangga, sekitar, dan lainnya. Itu menjadi peluang, termasuk kita untuk menjadi kebaikan-kebaikan kita. Tapi, di antara peluang itu akan selalu ada ancaman. Nah, ancamannya kita bisa ambil juga ini dari hadis Nabi di mana pernah disampaikan, Rasulullah menyampaikan ketika bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Walaupun dalam maknanya ketika orang sedang berpuasa, maka setan itu terasa dibelenggu, tidak bisa leluasa untuk menggodanya sampai dia berbuka puasa. Nah, pasca Ramadan, kebayang nggak tuh setan udah kagak dibelenggu, ibaratnya nih setan udah dibelenggu sebulan nih, siang kagak bisa ngegoda, tiba-tiba 1 Syawal, akhirnya lepas nih, ya nggak? Yang digoda pertama apa? Syahwat tentang makanan. Yang biasanya makan tenang, santai, buka puasa dikit, tiba-tiba 1 Syawal, kok bisa sarapan langsung 3 centong? Ya enggak? Ayamnya langsung 4 potong, kupatnya nambah 7 kali, setiap pindah rumah ngambilin nastar, dan lain-lainnya. Nah, ini ujiannya. Makanya ini ancaman yang sebenarnya harus kita pahami, yang nanti ini akan mengganggu segala amal yang sudah kita dapatkan atau mengganggu budaya yang sudah kita dapatkan. Maka dari itu, bagaimana kita mengatasinya tadi, kembali lagi, kita mengingat para salafus soleh, kita mengingat para sahabat-sahabat terdahulu, bagaimana mereka menjaga budaya Ramadan itu terus hadir di pikiran mereka. Mereka tetap menyematkan semangat-semangat Ramadan di rumah-rumah mereka. Bisa aja menempel tulisan Ramadan atau target-targetnya, sehingga nuansa kebaikan yang sudah kita dapatkan selama Ramadan itu terus ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menerima segala apa yang sudah kita amalkan, khususnya puasa, dan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.